Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Sangat mengecewakan, RUU Sisdiknas tidak gol, tidak lewat prolegnas prioritas tahun ini. Pada rapat kerja Menteri Pendidikan Nasional dengan DPD RI, Menteri Nadiem Makarim menjelaskan tentang gagalnya RUU Sisdiknas dalam prolegnas prioritas tahun 2023. Kemudian di kesimpulan akhir rapat DPD RI beserta Nadiem Makarim, di poin 5 disebutkan terkait dengan usul RUU Sisdiknas, DPD RI mendukung untuk diusulkan kembali masuk dalam daftar RUU perubahan prolegnas prioritas tahun 2023 dengan catatan dalam proses penyusunannya melibatkan seluruh pemangku kepentingan dunia pendidikan di Indonesia. RUU Sisdiknas tersebut memenuhi aspirasi, keinginan, dan kepentingan seluruh pemangku kepentingan dunia pendidikan. Di poin nomor 6, optimalisasi serapan anggaran dan program kerja tahun 2022 secara komprehensif agar tercapai sasaran yang telah ditetapkan. Dalam rapat tersebut, Menteri Pendidikan Nasional Nadiem Makarim juga memberi arah kebijakan ke Mendikbudristek tahun 2023. Kita lihat di paling pojok kanan, diantaranya itu adalah regulasi termasuk RUU Sisdiknas. Kita lihat gambar yang paling kiri, dikutip dari republika.co.id, Nadiem realistis sebut RUU Sisdiknas belum tentu lolos prolegnas tahun 2023. Nadiem sadar tahun politik akan makin membuat RUU Sisdiknas tidak diprioritaskan. Mendikbudristek Nadiem Makarim menyebut guru menjadi korban dari gagalnya RUU Sisdiknas masuk ke dalam prolegnas prioritas. Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Mendikbudristek Nadiem Makarim menyayangkan tidak masuknya rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional RUU Sisdiknas ke dalam program legislasi nasional prolegnas prioritas perubahan 2022. Dia mengaku sangat berharap RUU Sisdiknas bisa lolos agar paling tidak pada 2023 bisa disahkan menjadi undang-undang. Sudah 8 bulan bahkan hampir 1 tahun kita sudah mulai proses ini dan benar-benar harapan kita terkejar di 2022 agar di 2023 bisa gol, ujar Nadiem dalam rapat kerja dengan Komite 3 DPD RI. Tapi dia mengakui harapan tersebut kini kian menipis. Di tahun 2023 sekalipun, kata Nadiem, RUU Sisdiknas sepertinya belum tentu lolos ke dalam prolegnas prioritas. Dia menyadari tahun tersebut sudah mulai memasuki tahun politik dan lain-lain. Dia merasa harus realistis melihat kesempatan yang ada. Tapi sekarang yang tercepat 2023 belum tentu itu akan bisa kita loloskan karena memang tahun politik dan lain-lain. Saya harus realistis, tutur Nadiem. Di sisi lain, Nadiem menyebut gurulah yang menjadi korban dari gagalnya RUU Sisdiknas masuk ke dalam prolegnas prioritas. Menurut dia, ada 1,6 juta guru yang menunggu sertifikasi pendidikan profesi guru PPG yang belum bisa meningkatkan kesejahteraannya karena antrean yang amat panjang. Dia mengatakan jika RUU Sisdiknas sah menjadi undang-undang, maka para guru tidak perlu mengantongi sertifikat PPG untuk mendapat tunjangan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Kini, kata Nadiem, mereka masih harus menunggu kepastian kapan akan menerima tunjangan profesi guru atau TPG. TPG itu akan makan waktu 20 tahun untuk selesai. Semua sudah keburu pensiun kalau begitu. Ini cukup ironis, jelas Nadiem. Nadiem juga mengungkapkan saat ini masih ada mispersepsi atas hilangnya TPG dalam RUU Sisdiknas. Menurut dia, masih ada kekhawatiran hilangnya tunjangan untuk guru lewat Undang-Undang ASN dan Undang-Undang Ketenagakerjaan, di mana kelihatannya seperti menghilangkan itu. Sebenarnya aspirasi menghilangkan TPG adalah untuk mengembalikan guru-guru kita ke dalam Undang-Undang ASN dan Undang-Undang Ketenagakerjaan, kata dia. Kalau 2023 belum tentu itu akan bisa kita loloskan
karena memang tahun politik dan lain-lain, jadi merupakan suatu, saya harus realistis juga gitu. Lamar kerja harus fotokopi banyak berkas. Udah gak zaman. Kita lulus solusinya. Lamar kerja tanpa ribet dan bisa langsung dari rumah. Kamu bisa siapkan diri dengan mengikuti kelas yang ada secara gratis. Ada kelas tryout CPNS, BUMN, dan psikotes supaya kamu lolos tes kerja. Mulai perjalanan karirmu dengan Kita Lulus. Download aplikasinya lewat link di deskripsi. Jadi RUU Sisdiknas ini masih ditunda Bapak Ibu ya. Jadi masih ada waktu untuk Kemendikbudristek merevisi RUU Sisdiknas itu, bahwa RUU Sisdiknas ini masih ada peluang untuk bisa disahkan. Inti RUU Sisdiknas diantaranya, RUU Sisdiknas ini merupakan upaya agar semua guru mendapat penghasilan yang layak sebagai wujud keberpihakan kepada guru. RUU Sisdiknas mengatur bahwa guru yang sudah mendapat tunjangan profesi, baik guru ASN maupun non-ASN, akan tetap mendapat tunjangan tersebut sampai pensiun, sepanjang masih memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan. Kemudian sedangkan bagi guru yang sudah bekerja namun belum mendapat tunjangan profesi, tidak perlu lagi menunggu antrian sertifikasi untuk segera mendapat penghasilan yang layak. Nah, ini yang dimaksud mungkin pemutihan ya. Pemutihan sertifikasi. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum sertifikasi diputihkan dan mendapat tunjangan penghasilan yang layak. Kesimpulan yang kita dapatkan, yang pertama, RUU Sisdiknas masih ada pro dan kontra, dan di tahun 2023 sepertinya akan diusulkan kembali. Yang kedua, bagi Bapak Ibu yang sedang mengikuti PPG dalam jabatan tahun 2022 agar maksimal mengikuti tes UKIN dan UP tahun ini. Karena jika RUU Sisdiknas belum disahkan, kemungkinan besar lulusan PPG dalam jabatan tahun 2022 akan menerima tunjangan profesi guru atau tunjangan sertifikasi di tahun 2023. Poin yang ketiga, jika RUU Sisdiknas di tahun 2023 belum ada titik terang, berarti masih menggunakan peraturan perundangan yang lama. Tentu Bapak Ibu yang ingin mendapatkan tunjangan sertifikasi dan belum mengikuti PPG dalam jabatan harus belajar ekstra keras agar lulus tes pretest atau seleksi akademik jika PPG dalam jabatan tahun 2023 dibuka. Yang keempat, jika RUU Sisdiknas disahkan di tahun 2023, mungkin pertanyaan yang muncul, berapa nominal besaran tunjangan yang diterima guru ASN baik PNS dan non-PNS maupun guru non-ASN atau honorer yang belum memiliki sertifikat pendidik? Apakah nominalnya sama atau bagaimana? Jadi apakah sama satu kali gaji pokok seperti yang diterima tunjangan sertifikasi atau bagaimana? Nah, ini juga yang masih dalam pertanyaan di kalangan guru-guru yang lain. Adapun Presiden Jokowi dikutip dari Tirto setuju untuk tidak menghapus tunjangan guru dan dosen. Hal itu disampaikan Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Yunifah Roshidi setelah bertemu Presiden Jokowi dalam membahas rencana revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas di Istana Negara. Insya Allah kata Yunifah saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan. Bagaimana menurut pendapat Bapak Ibu? Silahkan tulis di kolom komentar.